Ya, kalau kita lihat ya, ada Amor, ada kata-kata Amor vincit omnia apa ini, exquisite in pace. Simbol bintang ya, bersudut 5 ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada kolam yang sudah kuno ya, yang bentuknya berbentuk bintang berujung 5 ya. Saya akan tunjukkan insert. Nah, ini grup ini. Nah, ini salah satu makam yang bisa kita temukan di Blitar. Saya berdiri di dekat koleksi buku-buku saya. Jadi saya tuh memang dari kecil seneng banget baca buku, dan salah satu topik yang saya sukai tentunya adalah sejarah, dan di sini ada sejarah khusus yang berbicara tentang teori konspirasi ya. Di sini ada buku tentang Freemasons, ada tentang Illuminati, dan segala buku yang dikait-kaitkan dengan teori konspirasi itu. Teman-teman mungkin tahu ya, ini ada Da Vinci Code ini ya, yang sempat menggegerkan dunia perfilman ya beberapa dekade yang lalu. Ini saya punya yang versi bergambar ini ya. Oh Draconian Devil, oh Lame Saint, cari Robert Langdon. Bagi yang suka Da Vinci Code. Terus, nah teman-teman, ini kalau pengen tahu ya, cerita Da Vinci Code itu terinspirasi ternyata dari penelitian 3 sejarawan ya. Ya, jadi yang pertama dari ini Holy Blood, Holy Grail ini. Nah, kemudian berlanjut dengan The Messianic Legacy. Nah, jadi 2 buku ini yang menginspirasi Dan Brown dalam menulis buku Da Vinci Code. Nah, jadi ini buku-buku yang terkait dengan sejarah tentang Illuminati, Freemasonry. Dan teman-teman tahu nggak? Saya kok curiga ya, perkebunan kopi ini didirikan oleh Freemason. Sobat-sobat The Karanganyar, bertemu lagi dengan saya. Aduh, kok kemelondo gini ya. Ya, dengan CEO-nya The Karanganyar. Jadi seperti yang sudah saya sebut di pembukaan awal video tadi, saya ingin mengulas sedikit tentang sejarah perkebunan The Karanganyar. Ayo sambil jalan yuk. Jadi kita semua tahu bahwa The Karanganyar ini adalah salah satu perkebunan kopi tertua di Indonesia ya. Berdiri tahun 1874, yang sudah pasti perkebunan ini didirikan oleh perusahaan Belanda ya. Tapi yang menarik bukan hanya sampai selesai di situ. Saya dengan melihat bangunan dan simbol-simbol serta sekelumit sejarah di Karanganyar ini, saya kok menjadi sedikit curiga ya bahwa perkebunan ini didirikan juga oleh orang-orang yang terlibat di Freemasonry. Bagi teman-teman yang sudah cukup akrab ya dengan teori-teori konspirasi, tentu tidak asing dengan nama Freemasonry ya. Jadi Freemason itu adalah sebuah perkumpulan persaudaraan yang muncul di abad ke-16 ya di Skotlandia. Itu diawali oleh perkumpulan atau serikat dari pekerja bangunan ya, atau tukang batu. Karena dalam bahasa Inggris arti masonry itu sendiri adalah pertukangan ya, atau apa, tukang batu lah, seperti itu. Nah, kemudian serikat pekerja tukang batu itu berkembang menjadi sebuah organisasi yang lebih terstruktur, walaupun memang keberadaan organisasi ini relatif samar ya. Jadi memang tidak terlalu mudah untuk benar-benar menguak jati diri Freemason itu sendiri. Nah, Freemason itu seringkali juga dikaitkan dengan organisasi yang namanya Illuminati ya. Tentu kita dalam berbagai film tentang konspirasi, nama Illuminati ini sering digambarkan sebagai kelompok yang menguasai dunia. Jadi istilahnya apa? Elit global gitu ya.
bahwa Freemasonry itu ada. Jadi Freemason itu ada, tapi apakah mereka terkait langsung dengan Illuminati, itu yang sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan secara konkret. Apalagi kalau dikaitkan dengan katakanlah organisasi Yahudi ya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa Illuminati atau Freemason itu terkait dengan salah satu sekte mistis Yahudi yang namanya Kabalah. Kemudian dikait-kaitkan juga dengan Zionis Israel ya. Semua itu memang baru istilahnya gotak-gatuk. Benar atau tidak sampai saat ini belum ada bukti konkret. Nah, teman-teman yang mendalami tentang Freemason tentu tahu bahwa Freemason itu juga cukup dekat dengan simbol-simbol ya, simbol-simbol yang banyak sekali mereka menggunakan simbol-simbol dari peradaban-peradaban silam gitu ya. Ada misalnya yang termasuk simbol bintang David ya, yang sekarang menjadi kayak semacam trademark ya dari Bani Israel, itu juga mereka pakai simbol itu. Terus yang terkenal tentu saja adalah simbol jangka ya, atau mungkin water pass mungkin ya, yang sering digunakan oleh tukang gitu ya. Kemudian ada simbol Horus dari peradaban Mesir kuno, kemudian ada simbol Uroboros. Nah, yang menarik di Blitar itu jelas sekali ada jejak Freemason. Nah, saya akan tunjukkan insert. Nah, ini grup ini. Nah, ini salah satu makam yang bisa kita temukan di Blitar. Nah, kemudian salah satu dari simbol yang terkait dengan Freemason itu adalah simbol pentagram. Nah, pentagram itu simbol bintang ya, bersudut 5 ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada kolam yang sudah kuno ya, yang bentuknya berbentuk bintang berujung 5 ya. Apakah kolam bintang ini memang merepresentasikan pentagram, atau kebetulan saja bentuknya bintang 5 nggak ada hubungannya dengan pentagram, ya kita nggak tahu ya. Tapi memang menarik, kita lihat ini. Nah, kalau kita lihat dari bahan pembentuknya ya, batu-batu kayak gini ini kan memang sangat khas ya di model arsitek bangunan-bangunan kolonial Belanda. Jadi jelas ini usianya kira-kira udah lebih dari 100 tahun juga ya, terkait dengan simbol pentagram itu sendiri ya. Nah, ini hujan, jadi HP-nya harus dilindungi oleh payung ini. Ya, jadi pentagram itu adalah bintang 5 sudut yang sering digunakan dalam berbagai tradisi spiritual dan keagamaan. Ya, jadi pentagram ini melambangkan elemen keseimbangan dan perlindungan. Jadi pentagram ini memang memiliki konotasi esoteris dan mistis ya, seperti itu. Nah, pentagram itu sendiri juga sering digunakan dalam berbagai tradisi ya, termasuk okultisme, paganisme, dan juga arsitektur seperti ini. Nah, yang menarik ya, jadi dari simbol pentagram itu di setiap sudutnya itu ada maknanya ya. Jadi yang satu sudut itu melambangkan tentang api ya, sudut yang atas itu simbol dari energi, kekuatan, semangat, dan kreativitas gitu ya. Kemudian sudut yang lain ya, sudut kanan atas itu menyimbolkan tentang air ya, yang merupakan representasi dari emosi, intuisi, dan kesuburan dan kehidupan gitu. Kemudian simbol yang di sudut kiri bawah itu adalah simbol tanah, yang merupakan simbolisme dari materialitas, stabilitas. Nah, kemudian melambangkan fondasi pertumbuhan dan duniawi dan praktis ya. Yang satu simbol lagi melambangkan tentang udara, yang merupakan simbol dari pikiran atau komunikasi atau ide. Nah, kemudian yang sudut satu lagi adalah simbol dari roh ya, yang menyimbolkan spiritualitas atau kesadaran. Nah, yang menarik di sini ya, ini kalau kita gotak-gatuk ya dari pemaknaan yang ada di ujung setiap sudut dari bintang ya, ini kok ternyata lumayan nyambung ya. Jadi simbol yang sudut atas yang dipahami sebagai simbol dari api. Nah, atas itu kan kalau kita melihat kantor ini sebagai acuan ya. Nah, simbol yang atas itu kan itu kalau kita tunjuk lurus itu mengarah kepada gunung berapi ya, Gunung Kelut.
Nah, jadi apakah sudut itu memang menyimbolkan sudut api yang ada di makna dalam pentagram? Nah, kemudian sudut sebelahnya itu, kalau tadi saya menjelaskan sudut di sebelah sudut api adalah sudut air. Nah, berarti itu ya sudut kanan atas itu. Ternyata kalau kita tarik ke sana, itu bisa mengarah kepada sungai yang ada di sini, di dalam aliran perkebunan kopi Karanganyar ini. Jadi sungai ini kalau kita jalan ya butuh sekitar saya nggak tahu kilometernya ya, mungkin sekitar 15 menit ya kita untuk berjalan kaki ke arah sungai yang ada di area perkebunan. Nah, kemudian tanah di sudut sebelahnya, tanah ya, sebelah situ. Nah, tanah saya nggak tahu apakah itu menggambarkan tentang perkebunannya itu sendiri ya, tentang kopinya itu sendiri. Karena salah satu dari fungsi tanah itu adalah materialitas ya. Jadi ya tempat di mana perusahaan ini mendapatkan profit dari menanam kopi. Nah, di sana kan perkebunan kopi ya. Ya walaupun sampai ke banyak bidang ya, tapi perkebunan kopi bisa dimulai dari sana. Ya. Kemudian sudut kanan bawah ini menyimbolkan tentang pikiran atau komunikasi ide, inspirasi, kecerdasan, dan intelektual. Nah, ini kebetulan menghadap ke kantor dan rumah loji. Ini kan, ya tempat di mana di situ ya kantornya perusahaan lah ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang rumah loji yang ada di sana ya. Dan kemudian sudut yang terakhir menyimbolkan tentang roh ya, simbolisme spiritualitas atau kesadaran. Hadapnya ke sana. Ya, tapi saya nggak tahu, saya belum nemu kotak gadoknya apa mungkin ke masjid sana ya, tapi masa Belandanya Jumatan zaman itu. Ayo kita lanjut ke rumah loji ya. Oke teman-teman, sekarang kecurigaan saya yang kedua adalah bangunan ini ya. Jadi ini adalah bangunan yang disebut sebagai rumah loji. Nah, di Karanganyar, rumah loji ini difungsikan sebagai salah satu museum ya. Dan kebetulan saya juga tinggal di dalamnya. Nggak usah tanya-tanya ya, saya pernah lihat penampakan apa. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di dalam rumah loji ya. Jadi rumah loji ini sejak awal berdirinya perkebunan ini merupakan tempat tinggal bagi keluarga-keluarga Belanda ya, yang memanage perusahaan ini, dan juga ditinggali oleh kakek nenek saya dulu ya. Nah, rasa-rasanya kok bukan kebetulan juga ya, istilah loji itu juga digunakan oleh Freemason ya. Jadi loji itu kalau bahasa Inggrisnya kan lodge ya, lodge gitu ya. Nah, loji itu biasa dipakai untuk markas. Jadi loji itu adalah istilah yang digunakan dalam organisasi Freemason ya, untuk merujuk kepada suatu tempat di mana mereka berkumpul ya, mendiskusikan berbagai hal ya, tentang nilai-nilai, tentang bagaimana membangun peradaban, membangun bisnis gitu ya. Gampangannya itu istilahnya kalau Freemason itu cangkruan, ya cangkruannya di loji gitu kan. Nah, memang biasanya loji itu ada di kota-kota besar gitu kan. Tapi ya mengingat bahwa ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa Freemason itu juga menyusup ya ke dalam VOC, di mana VOC itu juga menginisiasi pendirian perkebunan ya secara masif di Pulau Jawa. Ya sangat masuk akal ketika di perkebunan-perkebunan itu juga terdapat loji di situ. Nah, apakah loji yang dalam konteks pustaka dalam organisasi Freemason itu artinya sama persis dengan loji yang sudah dikenal di masyarakat perkebunan Karanganyar ini selama puluhan tahun? Ya, kita nggak tahu ya. Jadi bisa jadi ini memang dulu lojinya Freemason, atau memang kebetulan saja namanya loji. Nah, menurut kalian gimana? Oke, sekarang kita menuju ke kamar Bung Karno. Oke, sekarang kita berada di kamar Bung Karno. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke rumah loji yang ada di Karanganyar, ya di sini ada satu kamar yang kami dedikasikan untuk Bung Karno. Karena tahun 1957 Bung Karno pernah datang ke sini dan beristirahat
selama beberapa jam di sini ya. Jadi kemungkinannya beliau datang pada saat serah terima ya hak kelola perkebunan dari yang sebelumnya dikelola oleh Belanda ke kakek saya ya, kakek saya Bapak Deni Rosyadi yang akhirnya mendirikan perusahaan di tahun 1960. Jadi tahun 1957 itu adalah masa-masa ketika Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi. Jadi beliau mengusir perusahaan-perusahaan asing yang mengelola aset-aset di Indonesia. Nah, menariknya ya terkaitan dengan loji itu sendiri. Jadi bapak dari Bung Karno yaitu Raden Sukemi itu juga tercatat sebagai anggota Teosofi. Nah, Teosofi ini adalah sebuah organisasi atau komunitas yang juga sering dikait-kaitkan oleh Freemasonry. Jadi Teosofi itu adalah perkumpulan kebatinan di mana di dalamnya itu berkumpul macam-macam orang dari berbagai keyakinan. Ya di situ ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Kejawen, Hindu, bahkan ada yang ateis. Karena bagi mereka agama itu bukan yang utama, tapi yang utama adalah spiritualnya, kebatinannya. Jadi mau apapun agamanya, mereka percaya bahwa secara spirit mereka dipersatukan oleh kebatinan yang sama ya untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Nah, salah satu hal yang menarik lagi adalah ketika Bung Karno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ya, jadi ternyata surat ucapan selamat yang pertama itu muncul dari Freemason. Jadi di situ Freemason mengucapkan selamat atas lahirnya Republik Indonesia dan juga apresiasi Freemason terhadap konsep Pancasila ya, di mana di situ ada sila ke-1 ketuhanan Yang Maha Esa yang mereka katakan bahwa itu sangat selaras dengan ideologi mereka ya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Jadi bukan condong kepada satu keagamaan tertentu. Nah, menariknya di awal tahun 60-an, Presiden Soekarno justru mengeluarkan maklumat ya tentang pelarangan organisasi Freemason di Indonesia. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Bung Karno mengaitkan organisasi Freemason ini dengan neokolonialisme. Ya kita tahu ya di awal tahun 60-an itu memang betul-betul kondisi di Indonesia ini cukup genting ya. Jadi ada problem antara kaum komunis, nasionalis, agamis, belum ancaman dari intelijen Amerika dan Inggris yang mana Bung Karno mencurigai itu juga ada ulah-ulah dari intelijen yang terkait dengan Freemason. Nah, maka sejak saat itu Bung Karno melarang ya, jadi secara resmi melarang Freemason untuk beroperasi dan kebijakan ini berlanjut sampai ke zaman Orde Baru. Waduh, hujannya belum mandek juga ya. Padahal kita mau jalan sedikit ke dalam perkebunan kopi untuk melihat jejak tanda kutip Freemason yang ketiga. Nah, kata wis, ayo. Adem-adem sebelum kita masuk ke perkebunan, kita ngopi dulu yuk. Ngopi sih. Ini adalah Andre Bugar. Jadi salah satu baristanya di Karanganyar. Ini adalah Londo yang sudah ternaturalisasi. Ya. Bukan Belanda, Pak. Bukan Belanda ya? Oh, enggak sama ya? Enggak. Oh, kamu dari mana? Saya Romania. Oh, Rumania itu enggak podo mek Londo ya? Enggak, Pak. Nah, kalau wong Jawa kabeh ku Londo. Ya, bisa kayak kopi ya. Nah, ya, ini kan, ini bahasa Jawa kan. Ayo, saya minta americano satu ya. Oke, kita akan menuju salah satu sudut di kafe. Di sini ada foto-foto kuno ya. Nah, di sini ada foto dari mbah saya. Ya. Ini kakek, nenek, ya, Bapak Deni dan Ibu Deni yang masih menggendong Ebes ya. Ebes waktu itu umurnya kayak kalau dari mukanya sih belum ada 2 tahun ya. Yang pasti beliau masih muda. Dan ini adalah adiknya Bapak ya. Kayaknya juga belum ada 1 tahun, masih banyak banget ini. Nah, di sini ada
Ini foto saya dan nyonya dan ini apa? Anak lanang ya. Nah, ini adalah foto dari manajer terlama yang pernah mengelola The Karanganyar ya. Namanya Paul Constance Sharp. Nah, beliau menikah dengan wanita pribumi yang bernama Painem. Nah, ini bersama kuda putih peliharaannya ya. Kayak ini ditambahin sayap, asik nih, kuda terbang ini. Nah, di bawahnya Paul Constance Schaaf ini ada foto dari Robert Cornelis Schaaf. Itu adalah putranya beliau yang lahirnya di perkebunan Karanganyar. Nah, beliau menikah dengan wanita blasteran Italia Indonesia yang bernama Anna Antoinette Ducardi, orang Italia seperti itu. Nah, anak cucu dari Denny Rosadi dan Robert ini ya, ini akhirnya bertemu. Nah, kita reunian di tahun 2023 ini. Saya bersama Mark. Mark ini mengajak istri dan 3 anaknya. Nah, Mark ini adalah salah satu sumber ya dari yang sering nge-share file-file bersejarah ya, atau foto-foto bersejarah yang sangat berguna buat saya dalam menggali sejarah di Karanganyar. Nah, ini yang menarik di sini. Ini adalah berita dari bacanya apa? Batavia's Nieuwsblad. Jadi surat kabar Batavia ya Jakarta yang diterbitkan tahun 1897. Ya, di sini clipping asli bahasa Belandanya ini saya terjemahkan ya. Jadi di situ ditulis pada tanggal 19 Maret ya, di Karanganyar Blitar, saudara saya Tuan W. Smith ya. Di sini dituliskan pada tanggal 19 Maret di Karanganyar Blitar, saudara saya Tuan W. Smith meninggal dunia pada tanggal 23 Maret. Saya juga menerima berita telegraf tentang meninggalnya ayah saya di Amsterdam, Tuan J.J. Smith, mantan direktur kantor pos di Amsterdam, yaitu anggota Satria Ordo Singa Belanda. Nah, yang menulisnya adalah J.J. Smith Junior. Jadi J.J. Smith Junior ini punya adik namanya W. Smith, punya ayah namanya J.J. Smith. Ya, J.J. Smith adalah direkturnya kantor pos di Amsterdam yang merupakan ordo dari Satria Singa Belanda, Ordo Singa Belanda. Nah, tentang Kesatria Ordo Singa Belanda atau Order of the Dutch Lion itu nanti akan saya jelaskan di dalam perjalanan menuju ke makam Belanda seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau ngopi dulu. Ya, sekarang kita kopi Robusta Americano dari Arabica. Oh ya, oke. Jadi Arabicanya Blitar. Ya, Arabica itu rasanya lebih asam. Ya, sore-sore ngopi kok enak. Ya. Iki kok kafenya rodok sepi. Kenapa ini? Menjelang sore banget. Oh, sudah menjelang sore. Udah mau tutup ya. Makanya si Dea lagi sibuk hitung-hitung ya. Hitung-hitung duit. Dea sini lihat ini. Itu kasir saya namanya Dea. Ini yang tugasnya ngitungin duit di kafe. Ayo say hello dong. Say hello. Wah, itu namanya Dea ya. Saya tak nyeruput kopi dulu sebelum kita lanjut ke kebun. Hutan-hutan berjalan menelusuri kebun kopi. Oke, jadi teman-teman, sedikit informasi saja ya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bedanya antara pohon kopi Robusta dan Arabica. Nah, yang ada depan saya ini adalah tanaman kopi Robusta ya, daunnya seperti ini. Nah, sementara yang satu lagi ini adalah tanaman Arabica ya. Jadi kita bisa lihat daunnya beda ya. Ini daun kopi Robusta, ini daun kopi Arabica ya. Jenis bentuk buahnya pun berbeda nih. Nah, ini bakal biji kopi Robusta dan ini yang Arabica. Ya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di gerbang Vredestein, yang artinya adalah Taman Kedamaian. Dan kita akan segera mencari tahu kenapa area ini diberi nama Vredestein.
Oke, jadi menyambung dari apa yang saya sampaikan sedikit di dalam kafe ya, tentang Ordo Ksatria Singa Belanda. Nah, itu adalah ordo penghormatan bagi orang-orang yang dianggap berjasa ya. Nah, Ordo Singa Belanda ini beberapa kali juga disebutkan ada kaitannya dengan organisasi Freemason. Nah, cuman apakah memang secara keorganisasian keduanya terkait, atau hanya sekedar katakanlah ada anggota Freemason yang pernah menerima penghargaan itu ya. Nah, sekarang kita akan mencari makam dari W. Smith yang tadi disebutkan dalam clipping koran Batavia tadi. Nah, tuh sudah kelihatan ya makamnya dari kejauhan ya. Lah ya, ini kok akhirnya saya jalan tangan kirinya bawa tongkat, tangan kanannya bawa payung. Ini kayak Zoro-nya One Piece ini kan. Kalau Zoro pedangnya 3 ya. Kalau 2 berarti namanya Choro. Oke teman-teman, kita sudah berada di situs terakhir, di mana ini membuat saya curiga bahwa ada tangan-tangan Freemason juga yang ikut mendirikan perkebunan kopi ini. Jadi saya berada di depan makam dari, nah kalau kita lihat ya, namanya W. Smith. Di sini ditulis here Rust W. Smith. Jadi di sini telah beristirahat W. Smith. W-nya ini apa? Saya nggak tahu. Apakah Will Smith atau Wima Smith? Nah, kayaknya nggak mungkin juga. Nah, di sini ya kalau kita lihat ya, ada amor, ada kata-kata amor vincit omnia es apa ini? Adquisit in pace. Ini bahasa Latin ya. Apa artinya ya? Amor vincit ini, amor kan cinta ya. Cinta, aduh nggak tahu deh. Pace ini artinya peace. Ya pokoknya cinta dan kedamaian gitulah. Nah, di sini ditulis Geb ini artinya geboren. Geboren itu lahirnya tidak diketahui. Nah, overlay itu artinya meninggal. Jadi W. Smith ini meninggal 29 Maret 1897. Nah, W. Smith ini ya, menurut dari keterangan dari surat kabar tadi, adalah adik dari J.J. Smith Jr. Nah, yang menarik, J.J. Smith Jr. ini adalah salah satu figur yang penting di balik berdirinya Kebun Raya Bogor dan juga Kebun Raya yang ada di Blitar. Nah, buat yang di Blitar, ini selama ini orang Blitar mengetahui ada satu tempat di Blitar yang namanya Kebun Rojo ya. Nah, ternyata setelah kami riset mendalam ya, sebetulnya itu bukan Kebun Rojo ya, tapi Kebun Raya. Jadi di surat kabar lama itu dituliskan Kebun Raja. Nah, tapi Raja itu maksudnya Kebun Raya. Nah, karena kebetulan yang merancang Kebun Raya di Bogor dan Blitar itu sama, yaitu kakak dari W. Smith ini, yaitu J.J. Smith Jr. Ketika seorang putra dari anggota Ordo Ksatria Singa Belanda itu juga dimakamkan di perkebunan kopi Karanganyar ini, nah itu juga semakin menguatkan kecurigaan saya bahwa ada tangan-tangan Freemason yang ikut mendirikan perkebunan kopi ini. Tapi tentu saja ini semua baru berupa dugaan ya. Jadi barangkali teman-teman juga mau menyumbang dokumen-dokumen lama yang bisa membantu kami dalam menggali lebih dalam tentang sejarah perkebunan di Karanganyar ini. Oke, sampai di sini kita akan mengulas sejarah tentang Karanganyar dengan tema yang lebih menarik lagi di kesempatan berikutnya.